Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Komunikasi Digital dengan dosen pengampu Bapak Daniar Wahyu Akbar Oktaviani, SPD. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas mengenai pengkabelan LAN dan subnetting. Di dalam video ini akan membahas mengenai kabelan, exam, crimping, LAN tester, dan static IP. Pengertian kabelan. Kabelan atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya hanya mencakup wilayah lokal saja, satu gedung atau satu area. Manfaat kabelan. 1. Menghubungkan komputer dengan komputer lainnya. Komputer yang saling terhubung dapat melakukan pembagian file tanpa perlu menggunakan media eksternal seperti flash disk, hard disk, dan lain-lain. 2. Menghubungkan komputer dengan router. LAN untuk menghubungkan PC atau komputer kita ke Wi-Fi. Koneksi menggunakan LAN akan lebih stabil dan kencang dibanding kita menggunakan wireless LAN. 3. Menghubungkan komputer dengan device lain. Kabelan juga digunakan saat kita ingin menghubungkan komputer dengan device lain. Salah satu contohnya adalah saat kita ingin menghubungkan komputer dengan printer. Dengan tambahan topologi jaringan yang tepat, satu device eksternal dapat digunakan oleh banyak komputer sekali. 1. Kabel UTP. 2. Konektor RJ45. Kabelan menggunakan kabel UTP untuk media transmisi. Kabel UTP adalah kabel yang dililit dan tidak menggunakan pelindung aluminium. Ciri-ciri yang dimiliki kabel UTP adalah memiliki 4 bagian. Setiap bagian memiliki 2 serat. Setiap warna dari kabel UTP memiliki fungsi. Warna jingga, putih jingga, dan hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Biru, putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Coklat dan putih coklat berfungsi sebagai penghantar arus DC atau domain controller. Bagian kedua dari kabelan yaitu konektor RJ45. Konektor RJ45 biasanya digunakan untuk jaringan komputer. Konektor ini terdiri dari 8 pin, sesuai dengan banyaknya kabel inti pada kabel UTP. Kabel straight memiliki urut kabel yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, seperti menghubungkan router ke switch atau hub, menghubungkan komputer dengan router, dan lain-lain. Kabel cross memiliki urutan kabel yang berbeda antara konektor satu dengan konektor lainnya. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, seperti menghubungkan router dengan router lainnya, switch dengan switch lainnya. Kabel roll memiliki urutan kabel yang terbalik antara konektor satu dengan konektor lainnya. Kabel roll digunakan untuk menghubungkan jaringan dengan device eksternal seperti menghubungkan switch dengan printer. Cara membuat kabelan. Untuk membuat kabelan, ada beberapa bahan yang harus kalian siapkan, yaitu yang pertama, crimping tools, yang kedua, konektor RJ45, yang ketiga, kabel UTP, yang keempat, gunting, dan yang kelima, LAN tester. Crimping adalah sebuah proses atau teknik khusus yang bisa membuat kabelan bisa berfungsi secara sistem. Fungsinya sendiri seperti yang sudah dijelaskan, yaitu untuk membuat kabel jaringan. Teknik crimping ini nantinya Anda akan mengurutkan kabelan ke jenis strike atau cross, lalu dipasangkan ke konektor di setiap ujung supaya bisa dihubungkan ke antara perangkat. Sebelum melakukan crimping, sebaiknya harus tahu terlebih dahulu urutkan kabel strike maupun cross, karena kalau urutannya salah, maka bisa membuat kabelan yang ingin dibuat itu tidak berfungsi. Berikut ada beberapa catatan untuk Anda yang ingin melakukan crimping, seperti yang pertama, disarankan untuk menyesuaikan panjang kabel UTP. Yang kedua, memastikan kalau urutan jenis kabel strike atau cross sudah benar. Yang ketiga, kalau ternyata saat dicek belum berfungsi, bisa dibongkar kembali dan sesuaikan urutannya kembali. Yang keempat, ketahui juga fungsi jenis kabel strike dan cross sebelum melakukan crimping. LAN
tester adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengecek kabel UTP atau kabelan. Sebelum mengecek kabel UTP, harus sudah terpasang RJ45. LAN tester ini dinilai penting sebelum kabelan dilakukan instalasi atau pemasangan ke setiap komputer atau perangkat lainnya pada suatu jaringan atau LAN. Karena dengan LAN tester akan memberikan keyakinan bahwa kabel UTP tidak bermasalah dan siap untuk dilakukan pemasangan. Pada LAN tester dibagi menjadi dua konteks bagian, yaitu induk tester atau besar dan anak tester atau kecil. Tester induk dan tester anak terdapat LED indikator yang berfungsi mengecek kebenaran pada kabel yang sedang kita cek. Ke posisi auto. Yang keempat, setelah kedua ujung kabel UTP dihubungkan pada LAN tester, jika diperoleh data sebagai berikut. LED 1 menyala, LED 2 menyala, LED 3 menyala, LED 4 menyala, LED 5 menyala, LED 6 menyala, LED 7 menyala, dan yang terakhir LED 8 menyala. Artinya, lampu LED nomor 1 sampai 8 yang ada pada LAN tester atau induk tester dan anak tester menyala semua, maka bisa dikatakan kabel UTP tersebut tidak bermasalah dan siap dipasang. Kalau ada salah satu tidak menyala, berarti kemungkinan pada pin nomor tersebut ada masalah. Maka harus dilakukan pengecekan fisik kabel UTP dan konektor. Apakah pemasangannya benar atau tidak? Pertama, potong kabel sesuai panjang yang diinginkan. Beri sedikit spesial karena kamu perlu menyisakan sebagian panjang kabel untuk konektor. Yang kedua, kuliti kabel luar. Kamu bisa menggunakan crimping tool atau menggunakan gunting untuk melakukannya. Hati-hati, jangan sampai kabel tembaga terpotong. Yang ketiga, luruskan 8 kabel tersebut sampai semuanya lurus, sesuai dengan urutan kabelnya, baik strike, cross, ataupun roll. Setelah itu, ratakan ujung kabelnya menggunakan crimping tool. Yang keempat, setelah semua urut kabel benar dan ujungnya sudah diratakan, masukkan kabel tersebut ke dalam slot RJ45 sesuai dengan urutannya. Yang kelima, jepit konektor RJ45 menggunakan crimping tool. Pastikan kamu menekannya dengan kuat hingga slot tertutup dengan rapat. Yang keenam, lakukan 5 langkah di atas di sisi sebaliknya. Yang terakhir, lakukan tes menggunakan LAN tester. Jika semua lampu pada LAN tester menyala, itu berarti kabel LAN-mu siap untuk digunakan. SAM adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata ABC. SAM bisa digunakan untuk menguji kinerja fitur ataupun menampilkan konten yang ada di dalam website kepada orang lain tanpa harus terkoneksi dengan internet. Cukup akses melalui SAM control panel atau istilah website offline. X sama dengan cross platform, E sama dengan APG, M sama dengan MSQ atau MariaDB, P sama dengan PIP, N P sama dengan Perl. Selanjutnya kita akan menjelaskan cara menginstal SAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal SAM. Pertama, membuka browser, lalu mengetik search engine dan menulis SAM di search engine. Setelah itu klik website SAM, lalu download SAM di Windows version. Setelah begitu kita menunggu proses pendownloadan SAM. Start download.
Setelah download selesai, mari kita membuka aplikasi Zen. Tunggu sebentar, mungkin beberapa menit. Setelah ada peringatan, langsung buka OK, tombol next, tekan next, bahasa bisa diubah tapi hanya 2, jadi pilih English. Next, tekan next, dan menunggu proses penginstalan Zen. Setelah instalasi selesai dan sekarang bisa di finish, dan setelah itu selesai, Zen bisa digunakan. Dengan ini saya akan menutup penjelasan penginstalan Zen. Setelah download selesai, mari kita membuka aplikasi Zen. Tunggu sebentar, mungkin beberapa menit. Setelah ada peringatan, langsung buka OK, tombol next, tekan next, bahasa bisa diubah tapi hanya 2, jadi pilih English. Next, dan menunggu proses penginstalan Zen. Setelah instalasi selesai dan sekarang bisa di finish, dan setelah itu selesai, Zen bisa digunakan. Dengan ini saya akan menutup penjelasan penginstalan Zen. Penjelasan static IP atau Internet Protocol adalah sebuah konfigurasi jaringan yang digunakan untuk memberikan alamat tetap pada sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Alamat IP adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Dalam jaringan komputer terdapat 2 jenis alamat IP, yaitu Dynamic IP dan Static IP. Dynamic IP adalah alamat IP yang diberikan secara dinamis oleh server jaringan, sedangkan Static IP adalah alamat IP yang ditetapkan secara manual pada perangkat jaringan. Ya, cara setting IP static di laptop atau komputer. Langkah pertama adalah membuka control panel. Nah, setelah terbuka, kita klik network and sharing. Setelah itu masuk lagi network and sharing center. Nah, setelah masuk, usahakan ada wifi yang terhubung pada komputer atau laptop. Nah, setelah terhubung, lalu klik tulisan di wifi tersebut. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian properties. Nah, setelah itu kita klik dan cari Internet Protocol versi 4. Klik 2 kali. Nah, di sini kita akan rubah obtain an IP address automatic ke use the following IP address. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.1. Lalu untuk laptop 1 menggunakan 1. Untuk laptop yang kedua tinggal mengganti angka di belakang menjadi 2.
Nah, untuk subnet NAS biasanya terisi otomatis setelah mengisikan IP address. Untuk default gateway ini hampir sama, 192.168.1.1. Nah, untuk default gateway ini di kedua laptop sama ya, menggunakan 1. Ya, selanjutnya kita oke. Nah, kita yes, kita oke lagi. Nah, setelah itu kita lihat di details apakah sudah terubah atau belum. Jika sudah, akan menghasilkan tampilan seperti ini. Cara ping IP melalui CMD. Langkah pertama adalah menghubungkan kabelan kepada dua laptop. Nah, setelah terhubung di kedua laptop, kemudian setting IP statik pada jaringan internet. Nah, setelah tersetting, lalu kita membuka CMD. Nah, setelah terbuka, kita ketikkan ping 192.168.1.2 untuk mengecek di laptop yang pertama. Jika di laptop kedua, tinggal mengganti angka belakangnya dengan angka 1, lalu pencet enter, dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, tujuan ping. Tujuan dari melakukan ping terhadap sebuah static IP adalah untuk memeriksa apakah perangkat jaringannya yang terhubung dengan alamat IP tersebut aktif dan dapat diakses dalam jaringan. Dalam penggunaan jaringan, seringkali terjadi masalah koneksi yang menyebabkan perangkat jaringan tidak dapat diakses atau tidak responsif. Dengan melakukan ping, maka dapat diketahui apakah perangkat jaringan tersebut aktif atau tidak, dan apakah terdapat masalah pada koneksi jaringan. Cara mengakses web melalui static IP. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginstal SAM pada kedua laptop. Setelah terinstall, kita membuka folder pada SAM tersebut. Nah, setelah itu kita cari dan buka file yang bernama htdocs, dan kita membuat folder baru dengan nama laptop 1 atau 2. Nah, kosongkan. Nah, selanjutnya kita buka notepad dan menyalinkan tulisan yang ada pada tampilan tersebut. Untuk laptop kedua bisa diganti dengan 2. Nah, setelah itu kita simpan file di tempat yang telah kita buat tadi. Laptop 1. Nah, kita beri nama laptop 1.html. Nah, jangan lupa mengganti tipe dokumennya menjadi AL file, lalu kita save. Nah, lalu kita lihat apakah sudah masuk atau belum. Nah, setelah itu kita ganti nama menjadi index. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka control panel
Setelah itu kita ubah dulu dari yang sebelumnya, kita ubah ini menjadi otomatis lagi. Oke, kita lihat dulu. Jika sudah, kita ke pindah caching adapter setting untuk merubah, lalu klik kanan, kita ke properties. Nah, kita ubah sama seperti yang sebelumnya. Terus oke. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk menyambungkan kabel LAN ke kedua laptop. Nah, setelah itu kita membuka SAM control panel. Kita membuka SAM control panel dan kita mulai bagian yang paling atas saja. Nah, jika sudah mulai, setelah itu kita membuka web dan mengetikkan 192.168.1.2 garis miring laptop 2 garis miring, lalu enter, dan hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, itu dia penjelasan mengenai pengkabelan LAN. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe.